Selamat malam teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan saya di YouTube channel Pras Guntur Seto. Eh, Salam bawah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam suasana bahagia, bergembira, sehat, sejahtera, lahir dan batin. Teman-teman viewer, malam hari ini saya berkesempatan untuk membuat rekaman video pendek dalam rangka menjawab pertanyaan dari salah seorang viewer yang tinggal di daerah Kendari. Inisialnya KS. Sangat jauh tinggalnya. Teman-teman, pertanyaan daripada saudara KS ini di seputar bagaimana cara mengubah mindset. Sungguh ini sebuah pertanyaan yang tidak mudah juga. Maka saya akan coba menjelaskan ini pelan-pelan. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memenuhi harapan, atau paling tidak sedikit bisa memberi warna dan pemahaman baru kepada teman kita yang tinggal di Kendari, Mas KS. Baik, untuk tidak terlalu menggunakan waktu lebih banyak pada wilayah-wilayah pengantar ini, kita langsung saja menuju kepada tema utama, mindset. Ya, mindset yang dipertanyakan bisa nggak diubah mindset itu. Saya pikir kalau itu pertanyaannya sangat bisa. Sebab mindset itu barang buatan, peristiwa buatan. Seseorang ketika lahir masih bayi itu tidak memiliki mindset apapun. Dia seperti kertas putih suci, dan kemudian seiring dengan waktu orang dari kecil tumbuh dewasa menjadi tua, dia mengalami berbagai macam proses dalam kehidupan. Disitulah gugusan mindset itu terjadi. Tidak simpel memang, banyak aspek yang melingkupi terjadinya peristiwa mindset itu. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan bagaimana terbentuknya mindset itu, mungkin saya perlu sedikit mengulas ya. Sekedar mengingatkan ya. Mindset itu sebenarnya nilai-nilai yang terbentuk di dalam diri. Ya bisa positif, bisa negatif. Tapi yang mau kita bicarakan kalau kita bicara mindset itu adalah mindset yang sudah tersusun, terbentuk secara negatif. Kenapa menjadi negatif? Karena biasanya memang ini bukan tanpa sebab. Ini sebuah peristiwa yang punya rangkaian secara sosial. Misalnya begini, tanpa sadar pola asuh keluarga yang rupa-rupa bentuknya itu juga bisa memasukkan nilai-nilai negatif ke dalam diri setiap orang. Ya, misalnya ketika seseorang dididik dalam keluarga yang kacau balau, berantakan, suka berantem, suka iri-irian, apalagi diperlakukan oleh orang tuanya dengan cara tidak adil, dan kemudian ketika orang tuanya meluapkan kemarahan atas sesuatu, bahasa dan ucapannya tanpa disadari negatif. Detailnya banyak kalau ini. Yang saya tahu itu biasanya orang tua saking jengkelnya demi supaya dia puas,
dia bisa mengatakan hal-hal yang di luar nalarnya. Misalnya segala jenis binatang bisa dikatakan sama anaknya. Anda tahu kalau saya mengatakan begitu, itu kira-kira apa yang sering dikatakan orang tua kebanyakan ya, kalau lagi marah kepada anaknya. Jadi tidak saya ulangi misalnya, tapi saya katakan segala jenis binatang bisa dikatakan demi rasa puas ketika orang tuanya marah. Ini bentuk pola pengasuhan yang diterima oleh si anak, terekam di bawah sadarnya si anak akan kata-kata itu yang berulang-ulang dikatakan. Yang agak ringan misalnya anak goblok, anak bandel, anak gak berguna, anak gak becus, anak gak pantes, anak gak tahu diri, dan nama-nama binatang yang lain. Saya tidak mau sebutkan. Itu dalam jangka yang panjang, itu membentuk mental, membentuk karakter, dan membentuk mindset dan nilai-nilai negatif di bawah pikiran bawah sadar anaknya. Yang itu nanti akan terekspresikan, entah berapa derajat terekspresikan dalam kehidupan si anak ini ketika anak ini tumbuh dewasa. Itu yang pertama dari pola asuh keluarga ya. Nah, yang kedua, pola pergaulan sosial juga kadang-kadang bisa memberi efek negatif, nilai-nilai negatif ke bawah sadar anak-anak. Ya kita tidak salahkan, artinya kita hanya ingin melihat aspek-aspek seperti itu bisa melingkupi dan bisa mewarnai warna batin dan warna mindset seseorang. Saya katakan begitu ya, seseorang. Misalnya pergaulannya itu dengan anak-anak yang ya kebiasaannya ngomong kasar. Kalau misalnya marah, kalau misalnya emosi, kemudian ngomong sekenanya, bahkan mengkaitkan ucapannya itu dengan satu keadaan yang rasanya kalau didengar di telinga tidak enak begitu ya. Menyebutkan jenis kelamin tertentu. Mereka tidak sedang serius barangkali, tapi karena kebiasaan kata-kata seperti itu pun bisa mewarnai seseorang dalam pergaulannya, karena dia sering menangkap kata-kata itu, dia sendiri kemudian mengatakan hal seperti itu, dan itu menimbulkan nilai-nilai negatif di dalam kepribadian seseorang yang akhirnya akan membentuk mindset. Itu misalnya. Nah, kemudian mindset itu juga dibentuk lewat proses-proses pemberitaan. TV, iklan, sinetron, cerita tentang kegagalan, cerita tentang pembunuhan, cerita tentang kematian, yang memang kita nggak bisa salahkan media ya. Media itu kan selalu berprinsip the bad news is the best news ya. The bad news is the best news. Berita yang buruk itu justru berita yang terbaik. Maka kalau ada hal-hal yang negatif itu malah dia ulang-ulang 24 jam, sehingga itu semua tanpa sadar membentuk mental orang, membentuk mindset orang. Karena itu contoh yang paling konkret di depan mata, setiap hari 24 jam, kadang-kadang lebih dari 3 minggu diucapkan. Misalnya terkait dengan pembunuhan yang sangat sadis. Dari mulai pagi, siang, malam, keesokan harinya disambung lagi, di blow up terus. Mengkonsumsi hal-hal seperti itu, berita seperti itu juga itu bisa mengisi bawah sadar seseorang dengan pengalaman-pengalaman dan rasa negatif. Itu juga menambahi mengerasnya mindset di dalam diri seseorang. Nah, kemudian mindset juga bisa terbentuk dari lagu-lagu yang selalu diucapkan. Kadang-kadang lagu-lagu itu tidak memberi nilai yang lebih positif, tapi begitu kemudian itu disukai dan didendangkan, dinyanyikan, kemudian juga menjadi bentukan-bentukan mindset dalam jangka yang panjang. Itu diantaranya teman-teman. Kemudian tentang cerita-cerita tokoh-tokoh antagonis ya, protagonis, tritagonis, deuterogonis, dan macam-macam istilah itu juga kemudian mewarnai nilai-nilai di dalam diri seseorang dalam pertumbuhannya ya.
Bisa saja seseorang kemudian mengidolakan sebuah cerita antagonis, tokoh antagonis yang kemudian tanpa sadar dia sukai, kemudian jadi semacam setengahnya itu anutan. Itu juga bisa menambahin terbentuknya proses mindset dalam diri seseorang. Kemudian cerita-cerita yang berkenaan dengan pengalaman penderitaan orang lain, kesengsaraan, kepapaan, tanpa disadari itu juga bisa menambahin terbentuknya mindset yang semuanya itu negatif di ujung ceritanya. Nah, pada akhirnya pikiran bawah sadar atau kesadaran bawah sadar itu penuh dengan tumpukan-tumpukan informasi negatif. Dan kita tahulah kalau sudah begitu maka ada satu bentuk mentalitas, ada satu bentuk keyakinan, ada satu bentuk mindset yang terbentuk secara negatif. Dan ini akan mempengaruhi tahap perkembangan seseorang pada periode berikutnya. Jadi kira-kira seperti itu terbentuknya mindset. Nah, persoalannya kemudian ketika sejumlah orang hari ini memiliki kadar mindset yang lebih banyak negatif ketimbang positif, dipastikan agaknya kehidupannya akan sulit mencapai tahap-tahap yang lebih positif, capaian-capaian yang lebih gemilang, karena isi bawah sadarnya penuh dengan cerita kegagalan, cerita kepapaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Disinilah titik soal di mana orang bertanya kemudian, apakah kalau mindset udah kadung seperti itu tidak bisa dirubah? Saya katakan sangat bisa. Alasan saya sederhana, karena mindset itu bukan bawaan lahir. Mindset itu adalah bentukan belakangan. Dia adalah konstruksi sosial, ya, dibentuk secara sosial. Atau orang sering bilang istilahnya, it is a social construct. Maka kalau dia konstruksi sosial, dia bisa dirubuhkan. Hanya memang tidak mudah. Nah, tidak mudah. Maka kita perlu berupaya keras, kemudian tahu betul bagaimana caranya. Tanpa ada cara yang dirubah, sikap yang dirubah, atau input baru yang merubah, maka mindset itu akan seperti itu. Dia terus meraja, dia terus mengeras di dalam diri seseorang, mengendap di bawah sadarnya, tempat di mana sang jabang bayi atau sang eksekutor itu nanti akan melaksanakan peristiwa itu juga secara negatif. Kira-kira begitu, teman-teman. Kalau kita menyadari betapa seperti itulah terbentuknya, maka sebenarnya kita perlu aware dan hati-hati. Terlebih lebih kita masing-masing harus memeriksa kepada diri kita, bagaimana selama ini sepanjang kehidupan kita sampai hari ini kita menerima berbagai macam informasi itu. Ya, agaknya kita nggak perlu menyalahkan apa yang sudah terjadi lah ya. Kita nggak perlu nyalahin media kenapa mereka memberitakan hal-hal yang negatif malah di blow up. Itu enggak. Ya memang begitulah sifat media. Media itu kan mengejar rating, dia mengejar pertumbuhan pendapatan untuk bisa menghidupi siarannya. Sekarang kita melongok kepada diri kita sendiri. Bagaimana sih caranya mengubah mindset yang sudah kadung kayak begitu itu? Misalnya rasa khawatir kita berlebihan, rasa ketakutan kita berlebihan, daya juang kita tidak terlalu kuat, kemudian rasa percaya kita kepada sebuah proses tidak begitu kuat. Itu pertanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang memblocking. Ya, orang menyebut mindset negatif, yang itu perlu diubah menjadi mindset yang positif. Teman-teman, saya pikir begitu. Kalau saya ditanya bagaimana caranya, saya pikir caranya banyak sekali ya. Tapi kalau Anda tanya apa ada obatnya dijual di apotek misalnya, itu tidak ada apotek yang menjual obat untuk mengubah mindset, karena mindset itu berbasis kebiasaan. Maka kalau kebiasaan itu diubah,
maka sebenarnya pelan-pelan dia bisa terubah. Saya bisa menawarkan semacam resep yang pada umumnya dipakai oleh orang, ya. Karena mindset itu terbentuknya dibombardir terus menerus, maka kita juga harus membombardir mindset itu terus menerus juga, misalnya dengan melakukan afirmasi, ya. Karena dia mindset itu letaknya adalah pada belief, pada kepercayaan. Kita percaya orang nggak bisa sukses, kita percaya banyak hubungan persahabatan hancur, kita percaya banyak hubungan bisnis yang dibangun oleh banyak orang hancur, maka kita pun kalau melakukan hal yang sama bakal hancur, kan gitu. Misalnya kita melihat banyak orang gagal, ya, kemudian kita juga berpikir saya juga bakal gagal seperti itu. Jadi cita-cita heroik itu tidak mewarnai. Yang ada di bawah kesadaran bawah sadar kita itu ya kegagalan, ketidakmampuan, kemiskinan, kepapaan, semua itu negatif. Oke, ada satu model yang disebut dengan autosuggestion atau autosugesti. Kita sering bilang ya afirmasi, dan ini dilakukan berulang-ulang, atau dalam istilah yang lain disebut dengan repetisi atau pengulangan afirmasi ke dalam diri kita, mau tidak mau. Karena tidak ada pilnya dijual, tidak ada obat apotik yang menjual semacam obat pengubah mindset, ya. Maka kita harus berupaya dari sisi yang lain lah, tidak dalam arti harus menunggu dia berubah sendiri, dan bakalnya tidak akan berubah itu, ya. Karena mindset tertentu kita barangkali saja bisa sering misalnya iri hati kalau ada orang sukses, ya. Kita iri orang sukses, misalnya tetangga maju bisa beli ini beli itu, bisa beli mobil, bangun rumah, ya kan, dia naik daun, kita naik darah. Nah, ini mindset sebenarnya yang ini merugikan. Maka saran saya, ya daripada kita iri, lebih bagus kita ikut merayakan suksesnya orang lain, ya, dengan berharap bahwa kita juga menunggu giliran sukses yang sama. Itu lebih baik. Nah, daripada marah-marah dan emosi, maka kita bisa mengubah rasa marah dan emosi itu atas komentar orang yang miring dan sinis sama kita itu, agar kita menjadi lebih terbuka. Katakanlah semua itu akan kita jadikan sebagai pemicu bagi tumbuhnya semangat kita untuk bisa menjadi lebih maju. Nah, selanjutnya, ya daripada hanya menikmati karya orang lain, ya kita mulai membuat karya baru yang kita sukai dan yang kita bisa tekuni, misalnya gitu, ya. Daripada memupuk informasi negatif di bawah sadar, ya kita bisa mengurangi mengkonsumsi informasi sosial media dan media-media seperti TV dan radio itu, karena mereka kan jualan informasi. Kurangi mengkonsumsi informasi yang negatif agar kita bisa mengganti hal-hal yang negatif, yang sudah kandung negatif di dalam diri kita itu, dengan memasukkan informasi yang memang secara sadar kita pilih. Kalau itu sampah ya jangan dimasukkan ke dalam diri kita lah, jangan ditanggapi lah. Artinya kita berhenti mengkonsumsi informasi negatif dari luar, kira-kira begitu. Kan ini hal-hal yang sebenarnya tanpa sadar bisa kita lakukan. Bahkan kadang-kadang saking umumnya kita seperti masuk ke lorong-lorong itu, kita tidak sengaja kalau kita malah memberi informasi negatif lebih banyak ke dalam diri kita. Oke. Misalnya daripada kita sibuk ngurusin masalah remeh-temeh, urusan orang lain, dan itu akan membuang waktu kita cukup banyak, ya kita mulai ngurusi diri kita sendiri.
sesuatu yang kita urusi secara baru, lepas dari konteks apapun urusan orang, kalau itu tidak ada hubungannya dengan kita, ngapain juga dipikirin. Berfokus kepada diri, perbaikin diri, bangun kemampuan diri. Nah kemudian efeknya akan bisa mengubah kebiasaan kita, dan itu lambat laun akan mengubah mindset kita. Kira-kira begitu teman-teman. Nah tambahan lagi, daripada kita sering tersinggung dipandang sebelah mata sama orang lain, ya bagusnya kita bangun keunggulan sendirilah. Yang kira-kira keunggulan ini kalau kita bangun bisa melampaui orang yang merendahkan kita, orang yang menganggap kita itu rendah, kita lampaui dia. Maka satu hari kita akan memiliki daya lebih, warna lebih, dan nilai komparatif lebih dibanding orang-orang yang selalu membuat kita tersinggung dan yang selalu memandang kita itu dalam cara-cara yang rendah. Oke, itu juga satu kesadaran baru yang mesti dibangun. Apalagi dong, misalnya daripada kita terus menerus merasa rendah diri dan introvert, ya, lebih bagus kan kita membangun nilai keunggulan pribadi kita sendiri, agar kita bisa memiliki nilai-nilai yang pada akhirnya melampaui siapapun. Jangan lupa itu. Jangan kita terus tersinggung dan menikmati ketersinggungan itu. Ya, kalau yang terjadi di ranah sosial itu sebenarnya apapun bisa terjadi, dan niscaya kita bisa terimbas, bisa tersinggung, bisa marah, bisa kecil hati. Jangan hiraukan perasaan seperti itu. Ya kan? Anda harus bilang ke diri Anda, tidak ada satu hal pun yang bisa membuat diri saya ini rendah atau tersinggung, karena saya lebih besar dari apapun. Nah, Anda harus merasa lebih besar dari apapun agar Anda terbebas dari imbas-imbas negatif itu. Oke. Daripada ngurusi hal-hal yang tidak perlu, ya kita mulai ngurusin hal-hal yang sangat perlu bagi diri kita ini, kebutuhan kita hari ini, kebutuhan kita masa depan, ngurusi profesi kita, ngurusi skill kita, macam-macam. Saya pikir itu lebih baik. Ya. Nah, daripada misalnya kita sibuk menilai keburukan orang lain, ya kita bisa ganti. Sekarang kita ngurusi dan menilai keburukan dan kekurangan kita sendiri. Selama ini kita hanya tahu kalau orang lain itu salahnya begini-begini, tapi kita tidak pernah periksa diri. Nah, jadi artinya semuanya akan terpulang kepada bagaimana kita kembali kepada hakikat diri kita ini. Oke. Mungkin tambahan ya, daripada kita terus mengkritik orang lain, terus mengkritik siapapun itu, sekarang yuk kita mulai berani dan belajar mengkritik diri kita sendiri, agar kita gentleman. Ngeritik kesalahan orang lain mah gampang, tapi biasanya dibutuhkan upaya atau effort khusus kalau mau mengkritik diri sendiri. Kita kan sukanya nunjuk ke sono gitu ya. Kalau kesini itu berat biasanya. Maka sekarang kita mulai ubah mindset itu. Semua yang saya katakan itu adalah efek daripada mindset buruk. Niscaya itu merupakan efek daripada mindset buruk. Iri hati, mudah marah dan emosi, kemudian suka menikmati karya orang lain tapi tidak pernah buat karya sendiri, kemudian suka menumpuk informasi segala macam sampah ke dalam diri kita ini, dan itu semua negatif. Kemudian sibuk ngurusi masalah yang remeh-temeh, yang gak penting-penting dibicarakan. Kemudian mudah tersinggung, seolah-olah dirinya itu dipandang rendah sama orang lain, itu namanya rendah diri dan introvert. Kemudian kita sibuk lelah ngurusin masalah orang banyak, tapi ternyata kita sering lupa kita ngurusi masalah kita sendiri. Kita sangka kita jagoan heroik. Kemudian kita sibuk menilai keburukan orang lain, tapi kita tidak pernah bisa memeriksa keburukan sendiri. Kita sibuk mengkritik orang lain, kemudian kita lupa mengkritik diri sendiri.
Nah, intinya saya mau mengatakan kalau kita ingin mengubah mindset adalah yuk kita berhenti mengeluh dan meratapi keadaan kita dalam derajat apapun. Stay positive. Okay? Stay away from negativity. Yuk mulailah bangkit dengan segenap kemampuan kita sendiri. Katakanlah sekarang ini selamat tinggal kepada hal-hal yang negatif yang selama ini membelenggu kita. Dan selamat datang dunia positif, dunia kejayaan, dan dunia kemakmuran. Saya pikir hal seperti itu perlu dilakukan teman-teman. Ya, tadi kan saya bicara soal afirmasi ya. Biasanya pola afirmasi itu dan repetisi kata-kata itu perlu dibangun di dalam diri kita. Anda bisa mengatakan rumusannya seperti yang saya bilang. Misalnya begini. Mulai saat ini hidupku positif, urusanku lancar, pikiranku terang benderang, dan aku sejahtera. Itu hanya contoh dari saya. Dan katakan hal-hal positif itu, kalau itu ujungnya mengubah mindset Anda, silakan. Tinggal Anda mau melihat sisi mindset yang mana yang Anda mau ubah. Misalnya begini, Anda itu misalnya lemah dalam hal public speaking. Kalau ngomong di depan orang banyak itu terus gemeteran, terus nggak bisa ngomong apa-apa, seperti lumpuh gitu kan. Kalau Anda mau itu, dan itu negatif pastinya. Kalau Anda ingin mengubah itu, maka Anda bisa pilih kata-katanya untuk mengatakan ke bawah sadar Anda bahwa Anda bahwa Anda telah berubah. Misalnya dengan mengatakan kemampuan public speakingku meningkat dari hari ke hari dan aku teguh, aku bisa berbicara di depan publik atau apalah ya. Nanti kalau soal rumusan Anda bisa cari sendiri. Intinya Anda ubah ketakutan public speaking itu yang negatif itu ke arah supaya Anda berani ya, ke arah-arah supaya Anda berani berdiri tegak di depan orang banyak. Teman-teman, tidak ada cara lain selain cara itu, saya kira. Anda tidak akan menemukan obatnya dimanapun, apalagi di apotek. Anda gak temukan itu. Karena semua orang-orang besar, orang-orang hebat yang kita temui hari ini, yang kita tahu hari ini pun, mereka tidak lepas daripada memiliki mindset negatif pada awalnya. Tapi mereka kemudian bisa mengubahnya. Semua yang negatif itu bisa terubah menjadi positif. Yang takut ngomong di depan publik bisa jadi jago ngomong. Ya, yang punya daya lemah, daya juang lemah kemudian bisa memiliki daya juang yang hebat. Yang selama ini seujon kepada orang lain kemudian dia bisa berubah menjadi positif kepada orang lain. Saya pikir itu teman-teman pesan video saya hari ini. Dan bagi teman kita yang nanya di soal ini terkait apakah mindset itu bisa diubah, Mas KS dari Kendari ini, mudah-mudahan pesan video saya ini bisa menjawab ya. Kalau Anda cermati berulang-ulang, Anda putar berulang-ulang video ini, niscaya Anda akan mendapatkan kunci dan cara bagaimana caranya mengubah mindset kita yang sudah kadung negatif itu. Saya pikir demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wasikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.